Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, kita akan melanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang akan menjadi obor bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Karena bagaimanapun salah satu tujuan dari diutuskannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, budi pekerti. Maka tentu kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus terus menyempurnakan akhlak kita sehingga hidup kita ini penuh dengan kedamaian. Dan kita tahu bahwa akhlak merupakan salah satu piranti moral yang sangat penting dalam kehidupan di tengah keragaman ini. Kita akan merasakan indahnya kehidupan ini jika kita selalu diwarnai, selalu disempurnakan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka hendaklah kita berperangai sebagaimana Rasulullah SAW setidak-tidaknya berusaha agar akhlak Rasulullah menjadi laku dari kehidupan kita. Sahabat Islam ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada tema kali ini sangat penting sekali untuk kita pedomani, yaitu jangan mengafirkan sesama. Jangan berkata kafir kepada saudara kita. Rasulullah sendiri sudah memberikan begitu banyak pandangan, pesan, nilai, hikmah yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, yaitu sebagaimana direkam dalam hadis-hadis di kitab Muwatta Ibnu Malik, bahwa kita dilarang untuk menggunakan kata wahai kafir. Kita dilarang untuk mengkafirkan saudara-saudara kita yang muslim. Nah, saya teringat Allah yarham Gus Dur, bahwa dalam banyak kesempatan Gus Dur selalu mengingatkan kita agar tidak mudah mengkafirkan orang lain. Nah, ini tentu sebenarnya sejalan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita untuk tidak mengkafirkan sesama. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Nah, larangan untuk mengkafirkan sesama ini karena untuk menjaga keharmonisan di tengah kehidupan kita. Tidak ada alasan lain, faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau kita mengkafirkan sesama, maka ada dua kemungkinan, yaitu orang yang mengkafirkan itu benar, dan atau orang lain yang itu adalah kafir, atau ada kemungkinan bahwa jikalau tuduhannya itu tidak benar, maka yang mengkafirkan itu sungguhnya yang kafir. Maka Gus Dur memahami hadis ini, "Faman kaffara akhahu musliman fahuwa kafir." Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya yang beragama muslim, maka sungguhnya orang itu yang mengkafirkan adalah kafir. Nah, Gus Dur itu Allah yarham Kiai Abdurrahman Wahid mengacu bahwa berhati-hatilah, hindarilah untuk mengkafirkan sesama. Sebab kalau tuduhan itu
tidak benar, maka Anda yang mengeluarkan fatwa kafir, maka Anda yang mengafirkan saudara Anda yang muslim, Anda akan tergolong kafir. Maka kekufuran akan menimpa dirinya. Nah, sebenarnya ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili wa a'lam bil muhtadin. Sungguhnya Tuhanmu lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sendiri yang mempunyai hak mutlak, hak prerogatif untuk menunjukkan hambanya ini tersesat atau kafir, atau hambanya yang mendapatkan hidayah. Nah, kita sebagai ciptaan Allah, kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaknya terus melakukan kebajikan. Al-amru bima'ruf bil ma'ruf bima'rufin wan nahyu 'anil munkar bighairil munkar. Hendaklah kita terus menegakkan kebenaran dengan cara-cara yang benar dan menjauhi kemungkaran dengan cara-cara yang tidak mungkar. Kita harus hati-hati menjaga lisan, sebagaimana Rasulullah mengingatkan bahwa seorang muslim adalah muslim yang bisa menjaga tangannya dan lisannya. Maka ketika kita melihat fatwa-fatwa kafir yang begitu meluas di tengah-tengah masyarakat kita, maka kita sangat sedih sekali. Karena tanpa disadari sebenarnya mereka-mereka yang mudah mengkafirkan saudaranya yang muslim, mereka telah mengambil hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sebenarnya bahwa kenapa kita dilarang untuk menggunakan panggilan wahai kafir atau mengafirkan saudara-saudara kita, karena tidak lain Islam betul-betul membangun harmoni, membangun toleransi, membangun kebersamaan, menata hati, bahwa apa yang keluar dari lisan kita sejatinya dalam rangka membangun persaudaraan, persahabatan. Maka dari itu sahabat Islam Ramah Nahdlatul Ulama dalam kajiannya yang mutakhir, seperti yang kita ketahui bersama, hendaklah kita tidak menggunakan istilah kafir kepada orang non-muslim. Bayangkan, kepada orang non-muslim sudah sejatinya kita tidak menggunakan kata kafir. Kenapa? Karena istilah kafir itu sendiri adalah istilah yang mengalami metamorfosa, perkembangan, yang kerap digunakan secara politik untuk merendahkan kelompok yang lain. Padahal kafir itu berasal dari kata kafaro yakfuru kufron, orang yang menutup hatinya, menutup hati nuraninya. Maka sebenarnya siapapun yang hatinya tertutup, suka menebarkan fitnah dan provokasi, maka dia termasuk orang yang kafir. Nah, tetapi Rasulullah mengajarkan kita untuk agar tidak menggunakan istilah ya kafir, wahai kafir, atau mengafirkan orang lain. Dan NU mengkonfirmasi agar ketika kita berhubungan dengan umat agama yang lain, hendaknya kita tidak menggunakan kata kafir. Dan di negara-negara muslim yang lain sudah menggunakan kata ghairul muslimin. Dan Al-Quran menggunakan kata yang jauh lebih tinggi, yaitu ahlul kitab, orang yang percaya terhadap kitab suci, yaitu umat Kristiani dan umat Yahudi. Maka sebenarnya kita dalam kehidupan sosial ini, dalam kacamata hazanah keislaman, dalam kacamata Al-Quran, bahwa ada istilah-istilah yang dapat kita gunakan untuk membangun satu hidup toleransi, di mana kita bisa hidup berdampingan dengan damai, di mana kita bisa memberikan apresiasi, penghormatan, penghargaan terhadap orang yang berbeda dengan kita.
Nah, lebih-lebih tadi itu kepada non-muslim saja kita diperintahkan oleh para ulama di NU untuk tidak menggunakan panggilan wahai orang kafir, maka apalagi kepada sesama muslim. Walaupun kita melihat ada perbedaan mazhab, ada perbedaan kelompok, mungkin juga ada perbedaan orientasi politik, maka hendaknya kita tidak menggunakan panggilan atau kata-kata ya kafir, wahai kafir. Kenapa? Karena ada hal yang sangat penting. Kalau kita menggunakan kafir kepada saudara kita yang muslim, maka kita ada kemungkinan untuk menjadi kafir. Apalagi lebih-lebih kalau itu merupakan tuduhan, merupakan fitnah terhadap saudara kita. Maka hendaklah kita menggunakan panggilan-panggilan yang dapat menumbuhkan kebersamaan. Hendaklah kita tidak mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat mengambil alih hak prerogatif Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah lah yang sejatinya akan menilai kita semua, akan menghisap amal-amal kita. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah, atau justru kita orang yang tersesat dari jalannya, atau kita termasuk orang-orang kafir itu. Maka di dalam Islam, dalam berdakwah dan mengajak ke jalan Allah, kita diperintahkan untuk menggunakan kearifan. Kenapa kearifan? Karena kearifan ini dapat membangun peradaban. Nah, Islam menjadi agama yang dianut di berbagai belahan dunia dan benua. Tidak lain karena Islam adalah mengajak kita semua menata hati. Islam memberikan petunjuk kepada kita untuk memilah antara baik dan buruk, memilih jalan kemaslahatan, jalan kebahagiaan. Maka dakwah yang dengan kearifan ini dianjurkan sekali, diperintahkan. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya menyebutkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa contoh-contoh keteladanan itu jauh lebih baik daripada ungkapan dan ujaran. Maka marilah kita memanggil saudara kita dengan panggilan-panggilan yang baik. Kita hindari panggilan wahai kafir. Kita hindari hal-hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain, hal-hal yang tidak pantas, apalagi fatwa pengkafiran. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa la yukafiru ahadan min ahlil qiblah, dan hendaknya kita tidak mengkafirkan saudara kita yang menghadap kiblat, saudara kita yang mengucapkan kalimat syahadat, saudara kita yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang menunaikan ibadah haji. Hindari fitnah-fitnah, karena bagaimanapun fitnah yang dapat mengganggu perasaan orang lain, fitnah yang dapat menimbulkan ketakutan itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan sesungguhnya fitnah itu adalah perilaku dari orang-orang Quraisy yang suka memusuhi Rasulullah SAW. Mari kita gunakan kata-kata yang santun. Mari kita berdialog yang ikhlehan, yang rasional. Jadi sahabat Islam ramah, mari terus kita ngaji akhlak Rasulullah SAW. Kita hidup damai dengan sesama Muslim yang berbeda mazhab, kelompok dan golongan. Dan sebagaimana kajian Nahdlatul Ulama adalah kita tidak menggunakan kafir hatta kepada saudara kita yang non muslim, karena dikhawatirkan dapat menyinggung perasaan. Dan itulah kira-kira akhlak Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita berbudi pekerti yang luhur. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.